Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Mari kita mengangkat tangan kita ke hadapannya. Sujud menyembah di kakinya. Datang membawa kata-kata pengagungan, bahkan kata-kata penyesalan jikalau ada yang bersalah kepada Tuhan. Dia hadir di sini sekalipun mata kita tidak melihat, tubuh jiwa roh kita bisa merasakan bahwa Dia ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ukir kasih-Mu di lubuk hati ini. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Letakkan tangan di dada kita. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ukirkan kasih-Mu di lubuk hati kami. Ketika kami menerima Yesus, kami mau menerima sungguh-sungguh yang sudah terima Tuhan. Kami mau memelihara iman kami. Sampaikan sabda-Mu, firman-Mu, sehingga kami belajar Bible study ini menghidupkan sesuatu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa sampaikan firman Tuhan kepada Anda yang haus dan lapar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya yakin Anda juga akan dipuaskan oleh Tuhan. Ambil catatan, ambil Alkitab terutama. Kita buka firman Tuhan yang ada di Lukas 19 dengan judul saya berikan, Menerima Yesus ala Sakeus. Hari ini kita akan belajar dari orang pendek. Seorang yang tubuhnya kayak anak kecil padahal dia orang dewasa. Kita akan belajar dari dia bagaimana menerima Yesus ke dalam rumah kita. Baik itu hati atau rumah sungguhan, dalam keluarga, dalam setiap aspek kehidupan kita. Menerima Yesus ala Sakeus bukan hanya firman bagi orang-orang yang belum terima Tuhan. Termasuk bagi saya yang namanya orang yang sudah lama mengenal Tuhan atau pendeta bahkan. Kita perlu menerima Yesus bukan untuk menerima keselamatan saja, tapi juga kita menerima hadirat-Nya. Bagaimana memperlakukan Tuhan? Nah, kira-kira begitu ceritanya. Bagaimana meresponi Tuhan dengan benar, gimana sungguh-sungguh hati. Tapi bagi mereka yang pertama kali, terlebih lagi penting sekali untuk memperhatikan firman ini. Kalau Anda mundur dari Tuhan, atau selama ini hanya ikut-ikutan, tidak pernah mengundang Yesus dalam hatimu. Apalagi yang bukan berlatar belakang kekristenan. Orang-orang yang beda kepercayaan. Kalau Anda tahu Yesus siapa, Tuhan mengetuk pintu hatimu, responi ya. Karena yang ditawarkan bukan agama, tetapi hubungan yang pribadi dengan Allah. Dan hubungan itu dibuka. Tabir itu dirobek dari atas ke bawah di bait suci. Pemisahmu dengan Tuhan itu disirna atau hilangkan. Karena darah Yesus pengorbanan. Karena tubuh dan darahnya. Saya yakin hari ini banyak keselamatan terjadi. Yang mundur akan kembali. Yang sudah sungguh-sungguh akan memelihara imannya. Sakeus, menerima Yesus ala Sakeus ayat 1 Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia nggak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun,
dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah sebuah firman pedang bermata dua, bicara kepada mereka yang belum terima Tuhan, dan kepada kita yang sudah kenal Tuhan Yesus sekian lama. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota palem. Ada sebuah pepatah tentang kota Yeriko beberapa waktu yang lalu, the fattest region in the Palestine. Bahkan orang-orang yang bukan umat Israel pun mengakui bahwa Yeriko adalah kota yang tergemuk, yang paling bergizi, yang paling makmur di area Palestina. Yesus masuk ke kota Yeriko itu. Ini kota orang-orang yang berada. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk ke kota lalu berjalan terus melintasi kota itu. City tour ceritanya. Buat apa Yesus arak-arakan? Sebenarnya Yesus sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya Yesus mencari seseorang. Tahukah bukan kita yang menemukan Tuhan loh. Tuhan yang menemukan kita. I once was lost but now I'm found. Aku dulu hilang, sekarang pulang. Aku dulu tersesat, sekarang kembali. Bukan karena aku tahu jalannya, tapi karena Tuhan mencari saya. Yesus masuk ke kota yang ramai, bising sekali. Hiruk pikuk. Banyak orang berbisnis, berdagang. Dan di sana juga banyak pemungut cukai karena banyak sekali penghasilan. Yesus masuk ke kota yang sangat-sangat ramai. Demi mencari satu orang saja atau satu jiwa. Tuhan itu mencari Anda dan saya. Dia turun ke bumi, ke dunia. Andai kata 2000 tahun lalu itu hanya satu saja orang berdosa atau hanya satu orang aja di dunia. Saya yakin hati Tuhan pasti mau turun bagimu seorang atau bagiku seorang diri. Dia pasti mau mati. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi. Dia telusuri kota itu hanya demi ketemu Sakeus. Buktinya waktu ketemu nanti setelah seperti yang kita baca, Yesus langsung menumpang ke rumahnya. Dia nggak mampir-mampir di kafe mana, pergi ke mall dulu, jalan-jalan ke zoo atau kebun binatang di situ. Ya, istilahnya, perumpamaannya. Waktu Yesus ketemu Sakeus, dia berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Berarti langsung udah ketemu targetnya. Tahukah kita semua itu ditargetkan Tuhan? Berapa ribu yang ikut saat teduh? Lautan manusia tetap target Tuhan satu persatu. Tahu nggak? Tuhan menargetkanmu. Tujuannya bukan untuk menghancurkanmu atau mengadili dan menghakimimu. Ketemu orang berdosanya itu. Bukan. Tugasnya, tujuan Tuhan adalah menemukan Anda untuk menyelamatkan, mencari orang berdosa, menyelamatkannya, mengubah hidupnya, dan membangunnya dalam rencana Allah. You are very lucky. I'm too. Kita sangat beruntung sekali karena Yesus mencari kita. Di situ ada seorang bernama Sakeus ayat 2. Kata Sakeus di situ, arti namanya bagus, tapi jarang sekarang yang punya anak mau diberi nama Sakeus. Karena badannya pendek, jahat orangnya, pekerjaannya juga menakutkan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, artinya pure one. Lucu ya, ironis ya. Nama Sakeus dikasih mamanya dengan makna dan arti yang bagus. Sakeus artinya yang murni. Tapi ketika dia dewasa, dia apapun kecuali murni. Halalkan segala cara. Coba kita lihat sekarang profesinya apa. Sebenarnya profesinya oke sih, karena itu sah. Itu profesi adalah sebuah jabatan di dalam pemerintahan. Tetapi tempatnya basah, tempat dia selalu bisa cari-cari masalah. Tempat dia bisa mencari dosa dengan mudah. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya pemungut cukai saja, dia kepala mereka. Jadi ini yang disebut Chief Tax Collector, a.k.a. also known as Public Enemy number 1. Di zaman itu ya, karena itu penjajahan Romawi kan. Jadi bangsa Israel di bawah penjajahan. Jadi orang-orang seperti Sakeus ini, apalagi dia kepalanya, mereka itu bekerja untuk Roma.
Jadi orang-orang ini bukan hanya ditakuti tapi dibenci. Makanya disebut public enemy atau musuh publik. Padahal mereka bukan kriminal. Tapi Sakius jelas-jelas korupsi. Dia bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Jabatannya sisah, tapi tempatnya basah. Iman gak kuat bisa terselip di situ. Apalagi diberikan wewenang, biasanya manusia cenderung untuk menyalahgunakannya. Bukan untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan atau kebenaran, tapi manusia biasanya mencari kepentingannya sendiri. Nah, Sakius begini, dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Berapa sih gajinya? Yohanes Pembaptis ketika dia berseru-seru di padang gurun membaptis begitu banyak orang di Israel, salah satu yang dia tegur dan dia ingatkan adalah para pemungut cukai. Yohanes berkata, jangan ambil lebih daripada yang sepatutnya. Puaskan atau cukupkan dirimu dengan gajimu. Berapa sih gajinya kira-kira? Tapi dikatakan di sini ia seorang yang kaya. Saya yakin sekali Sakius melakukan pemerasan. Ayat berikutnya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia sudah dengar desas-desus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus sini, Yesus sana. Tapi bagaimanapun juga, sekalipun orang ini sudah basah dengan dosa, tapi hatinya itu haus. Manusia itu pasti haus. Nggak peduli dia sedosa apa. Hatinya hampa. Jadi sebenarnya dicari oleh kita. Cari sama setiap orang, seluruh umat manusia. Adalah Yesus Kristus Tuhan. Percaya nggak? In your heart and mind. Di dalam hatimu dan hatiku. Ada ruang hampa yang hanya Yesus bisa isi. Coba kalau bayangkan secara ilustrasi. Di ruang hati kita itu ada bolongnya. Dan bolong itu shape atau bentuknya adalah Yesus Kristus. Mungkin dalam wujud seorang gembala yang sedang menggendong dombanya. Setiap manusia itu mencari Yesus sebenarnya. Tapi banyak orang yang hidup menyangkali itu. Dan banyak sekali yang di antara kita yang sengaja menjauh. Dan kita isi dengan yang bukan-bukan. Apapun kecuali Tuhan. Semakin kita isi itu, semakin rakus dan serakah. Semakin rakus dan serakah, semakin hampa. Semakin kering rohani kita, semakin mati di dalam diri. Kita kelihatannya, wah di luar sana. Tapi dalamnya merana, penasaran. Yang kita miliki ternyata ujungnya mengecewakan. Tidak bisa membuat kita happy atau kepuasan batin tidak ada di dalam semua yang kita dapatkan. Sebenarnya, orang seperti Sakius pun mencari Yesus loh. Orang ini sudah bukan lagi abu-abu. Di mata penduduk saat itu, bahkan mungkin di mata mamanya sendiri yang kasih dia arti namanya itu murni. Padahal mamanya itu loh, kasih dia nama Sakius supaya dia jadi seorang yang pure, seorang yang bersih. Mamanya sendiri mungkin kecewa sama dia. Mama sendiri mungkin geleng-geleng kepala, kok anakku jadi gini? Mungkin mamanya berkata, dosa apa saya? Sakius itu orang Yahudi by the way. Jadi kemungkinan besar mamanya itu sangat-sangat minimal respect sama Tuhan. Ya, mamanya dia pasti orang-orang yang tahu hukum Musa. Tahu hukum Taurat juga. Tahu kitab para nabi. Pasti mamanya berkata, kok begini? Tapi Sakius menuruti naluri hatinya yang baik. Yang Tuhan taruh dan ciptakan dalam gambaran rupa Allah. Sebelum diisi dengan barang dan benda, rakus dan serakah, sebelum diisi dengan korupsi hati, dengan dosa, dan dengan segala sesuatu yang tidak mengenyangkan, tidak memuaskan batinnya, Sakius kali ini berani jujur apa yang dia sungguh butuhkan sebagai seorang insan manusia. Dia butuh Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tapi ia nggak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Saya sebut Sakius ini a small man with a big heart. Kok bisa? Dia itu badannya kecil. Jadi bayangkan kalau dia dulu di sekolah, pasti dia dibully. Pasti dia dicibir, dicerca. Orang-orang pasti berkata, ih lu kerdil. Ya, lu kerdil. Kurcaci. Ya, pendek. Mungkin dia disebut macam-macam nama. Makanya orang ini nggak heran. Dia jadi orang yang tough. Biasanya orang gini kalau nggak sampai depresi, mau bunuh diri, nggak mau sekolah, lalu habis itu menjadi orang yang menutup dirinya dari dunia luar. Kalau enggak, dia jadi orang yang justru akan membuktikan pada kawan-kawannya
Awas kalau sampai suatu hari gua berhasil. Kalian akan kuperas. Kalau saya tidak bisa direspek karena tubuh dan badan, saya akan direspek karena kuasa dan wewenang. Dan dia jadi orang yang kedua. Bukan jadi orang yang introvert, malah jadi orang yang agresif. A small man yet with a big heart. Dia punya hati yang besar, namun besarnya salah. Tapi tetap besar, karena sekalipun dia dibully ceritanya, orang ini dicerca, sampai sekarang pun dia nggak disukai. Makanya nggak ada orang mau nolong dia, nggak ada yang mau ngalah. Dia harus naik ke pohon untuk lihat Yesus. Nggak ada orang, sengaja tuh Sakius, ini orang memeras kami sekeluarga, ini orang membuat kami rugi setengah mati, ini orang nggak punya berbelas kasih. Masa orang miskin aja diperas sekalian. Jadi semua orang pada dempet-dempetan gitu, memastikan bahwa dia nggak ada celah untuk masuk lihat Yesus. Semua orang menghalangi keselamatannya, padahal sama-sama orang berdosa kok saling mendahului. Memang dia lebih dosa sih, tapi mana ada dosa besar, dosa kecil. Kita semua ini pendosa, besar dan kecil. Paling unda-undi dosamu dan dosaku. Kalau tanpa Yesus, celaka semua. Kita semuanya ini loh mati masuk neraka. Tapi Sakius ini nggak peduli dia. Nggak ada orang mau ngalah. Permisi ya. Nggak ada yang mau buka jalan untuk dia. Karena orang berdesak-desakan untuk lihat Yesus. Semua orang pura-pura tuli. Semua orang pura-pura nggak dengar. Enak aja. Di hidup ini kamu sudah VIP, sekarang mau lihat Yesus juga mau VIP. Dia nggak peduli, tapi dia punya big heart, hatinya besar. Dia naik ke pohon. Dia nggak peduli orang lain mikir apa. Padahal dia ini orang yang berkedudukan. Dia kepala pemungut cukai. Dia bukan orang biasa, dia kepalanya mereka. Orang yang disegani, minimal ditakuti. Semua orang pada ngeri. Tapi dia berlari mendahului orang banyak itu. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia berlari. Dia nggak peduli jikalau diketawain sama orang. He risk embarrassment. Dia meresikokan reputasinya. Untuk melihat Yesus saja loh ya, belum dapat apa-apa. Dia nggak peduli kalau nanti orang lain semuanya akan bicara di belakangnya, gosipin dia dan bilang itu orang nggak tahu malu. Lihat itu, manjat-manjat. Ulahnya seperti kerah. Anak tapi tubuhnya bocah. Kelakuannya ternyata juga sama. Dia nggak peduli, dia tahu. Mungkin di situ ada pegawainya. Mungkin di situ ada atasannya. Kan yang ikut Yesus itu publik. Yang mau lihat dia itu kan orang ramai, kalayak besar. Siapa-siapa ada di sana semua. Apa dia nggak takut? Makanya saya sebut dia itu berhati besar. Waktu di sekolah, dia dibully, malah jadi. Tapi salah. Kebesaran hatinya dipakai untuk berdosa. Untuk membuktikan diri. Untuk membalas dendam ceritanya nih. Sekarang dia pakai kebesaran hati. Itu salah satu talenta Sakius sebenarnya. Tuhan memberi kepada dia hati yang gak mudah menyerah. Hati yang gak gampang patah. Gak seperti orang tertentu yang dikit-dikit patah hati. Dikit-dikit patah hati. Diomongin dikit aja udah bunuh diri. Sakius gak gitu. Kamu ngomongin tentang aku, gak apa-apa kamu cibir saya. Kamu mau hina, hinaanmu peluru bagiku. Awas ya, I'll get back to you. Nanti ya, kamu akan tunduk-tunduk sama aku. Nah itu orang berhati besar. Tapi besarnya salah. Sekarang akhirnya, talenta yang Allah berikan, kebesaran hati itu, dia pakai untuk sesuatu yang benar. Gak apa-apa, demi lihat Yesus. Bukan demi harta, demi uang, keuntungan pribadi. Demi lihat Tuhan. Aku mau sekali lagi berbesar hati. Aku mau lari sekencang-kencangnya di depan semua orang. Karena Alkitab mengatakan sekalipun kakinya pendek. Dia berlari mendahului mereka semua. Berarti sekencang apa dia lari? Orang lain biasa-biasalah lihat Yesus. Contohnya, yang ikut saat teduh kan juga beraneka ragam. Ada yang sudah, tunggu di sana, tunggu di sana. Setengah jam sebelum mulai, udah baca-baca Alkitab dulu, doa-doa dulu. Tapi ada yang, nyantai. Gampang kok. Nanti kan juga ada nggak live-nya. Ya nggak apa-apa memang kalau nggak bisa berhalangan. Tapi ada beberapa orang memang karena menggampangkan suatu pertemuan. Tapi saya ngerti ada orang yang memang nggak bisa shift-nya jam ini. Ini perbedaan antara orang yang berjalan dan berlari. Dan orang yang berlari dengan orang yang berlari mendahului. Sakius itu lari
Seolah-olah gak ada hari esok, seolah-olah dunia kiamat. Dia berlari seolah-olah ada gempa bumi. Dia berlari seolah-olah ada tsunami. Padahal gak ada apa-apa. Semua orang yang berdesak-desakan berjalan, tapi sebagian lari yang lebih haus. Tapi Sakius lari kayak seperti dikejar-kejar. Seperti dikejar-kejar hantu. Dia larinya itu seperti seolah-olah evakuasi. Seperti sebuah building catching fire. Seperti sebuah gedung yang sedang kebakaran. Dia lari keluar dari sana. Nggak pakai lift nih. Lewat tangga darurat. Orang-orang pada tanya. Semua orang tahulah siapa dia. Selain profesinya, dia itu unik sekali tubuhnya. Badannya pendek. Jadi semua orang tahu itu Sakius. Waktu dia lari sekencang-kencangnya, semua orang pada ketawa dan berkata, haha, emangnya ada apa sih? Emangnya Yesus mau kemana? Yesus baru masuk ke Yeriko. Lari seolah-olah ketinggalan apa aja. Emangnya ada darurat apa sih? Emangnya ada emergency? Tapi dia nggak peduli. Dia lari sekencang-kencangnya. Makanya dari semua orang di Yeriko, Yesus memberi upah hanya satu untuk makan di rumahnya. Yang paling haus, yang dapat kehadiran Tuhan. Yang paling lapar yang dapat hadirat Allah. Yesus berkata, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Yesus tunjuk itu yang paling haus. Yang lainnya juga Tuhan cinta. Tapi kalau Tuhan dalam tubuh fisik jasmaninya, bukan dalam kemahadirannya, hanya bisa makan malam di satu tempat. Perut Tuhan cuma satu. Makan sekali kenyang, nggak bisa makan dinner berkali-kali di semua rumah. Makanya Tuhan berkata, aku harus pilih dari semua orang ini di Yeriko. Semua orang yang hanya curious, penasaran aja, Yesus siapa ya? Karena mereka semua mereka semua itu dicukupkan. Kota Palem nih, the fattest in Palestine. Mereka nggak butuh sesuatu. Ngapain, aku lihat Yesus itu hanya, penasaran aja ingin tahu. Tapi Sakius butuh sesuatu. Dia bukan butuh uang, dia punya banyak. Uangnya dia lebih banyak dari uang yang Tuhan Yesus bawa dengan rombongannya. Untuk pelayanan, uang dia itu berkelebihan, kelimpahan. Dia nggak butuh itu semua dari Tuhan. Apa ya? Ada kekosongan jiwa. Dia cari Tuhan untuk itu. Ini yang benar malahan. Dia cari Tuhan bukan demi kesembuhan, mujizatnya. Dia cari Tuhan karena dia haus hubungan. Karena udah lama dia nggak punya hubungan yang baik dan sehat. Udah lama dia lupa kasih. Bahkan mungkin dia sudah lupa kasih ibu. Dia mau isi kekosongan di dalam hati dan jiwa. Ini yang betul, Bapak, Ibu, Saudara. Dia berlari sekencang-kencangnya seolah-olah darurat. Dan Yesus berkata, kalau aku harus makan di satu tempat saja malam hari ini, aku pilih Sakius. Memang dia paling berdosa, tapi dia yang paling haus. Tuhan gak lihat dosanya, Tuhan lihat hausnya dan akan hapus dosanya. Wow, ini kan seperti wanita Narwastu. Melebihi rasul-rasul bahkan yang di situ, murid-murid Yesus sendiri termasuk murid yang paling dikasih, Yohanes juga ada di sana. Tapi dari tadi Tuhan Yesus masuk, si Simon punya rumah, ataupun Simon Petrus muridnya, yang mengaku paling cinta sama dia akhirnya, juga tidak pernah mencuci kaki Yesus. Wanita ini bukan hanya mencucinya, tapi juga memecahkan barang termahal baginya. Minyak narwastu yang harganya luar biasa itu dan menyeka dengan rambutnya. Yesus berkata, kalian semua tidak ada yang mencintai aku seperti ini, tapi karena itu perbuatan wanita ini akan diingat sepanjang masa di mana Injil diberitakan. Ini adalah wanita itu versi laki-laki. Kalau wanita Narwastu itu perempuannya, yang versi pria ya Sakius ini. Dia lari seperti ada kebakaran di belakangnya. Karena dia rasakan kebakaran jiwanya. Padahal dia belum masuk neraka. Hidupnya lagi berada di atas nih. Dia sedang berada di atas angin. Demikianlah pepatah dalam bahasa Indonesia. Orang biasanya kalau sekarat baru cari Tuhan. Ini orang dalam suksesnya dia cari Tuhan. Ini yang pintar. Nggak tunggu dipukul di rotan. Nggak tunggu bangkrut dulu. Nggak tunggu stroke dulu badannya. Lalu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Atau sudah diranjang pesakitan. Baru berkata, kalau Tuhan sembuhkan, aku mau melayani Tuhan. Ini orang cari Tuhan. Ketika dia masih sehat. Masih bisa. Dan saat hatinya merasakan hampa. Dia langsung cari Yesus. Dia memutuskan, today, hari ini, aku akan cari apa yang uang tidak bisa beli. Emas perak tidak bisa berikan kepadaku. Apa yang selama ini seumur hidupku ku cari.
akan kutemukan dalam Yesus. Ini Sakeus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu di ayat 5. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Wow, lembut sekali suara Tuhan. Sakeus langsung terjamah karena mungkin sudah selama ini gak pernah ada orang memanggil namanya dengan demikian penuh kasih kecuali ibunya sendiri. Sakeus. Pertama Tuhan gak tahu karena Tuhan Maha tahu. Seharusnya Tuhan gak tahu itu siapa. Begitu banyak orang berbondong-bondong ke sana, ada satu yang ada di atas pohon, tiba-tiba Tuhan panggil Sakeus. Dengar dia panggil nama saya, aku jawab, ya, ya, ya. Kok bisa ya Tuhan Yesus tahu itu Sakeus? Tuhan Yesus Maha tahu karena dia adalah anak Allah. Tetapi bukan karena kemahatauannya Sakeus itu luluh hati. Tapi karena Tuhan itu memanggilnya dengan penuh kasih. Ini pasti ada intonasinya cara Tuhan memanggil. Sakeus, mungkin gitu ya. Langsung dia, hanya mama yang panggil gitu. Orang lain berkata, Pak Sakeus, ketakutan. Atau di belakang layar, ketika dia nggak mendengar, mereka berkata, Sakeus, orang itu. Atau Pak Sakeus, yang menjilat kepadanya, tapi dia tahu nggak tulus hati. Atau yang ketakutan, atau yang membenci, Sakeus orang itu, biar masuk neraka orang itu. Tapi Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sama Tuhan disuruh turun segera. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata segera turun ini menandakan bahwa kita tidak boleh lelet meresponi Tuhan. Yesus Kristus menyuruh Sakeus turun dari pohon itu as per now, sekarang juga. Jangan tunggu nanti. Jangan suka molor kalau meresponi Tuhan Yesus. Tuhan bilang, sekarang turun ya, now. Bukan later, aku mau bertobat nanti. Aku mau melayani Tuhan nanti kalau. Saya akan memperhatikan keluarga saya akan mencintai sesama saya jika. Nggak ada jika, nggak ada nanti, nggak ada kalau. Kalau mau responi Tuhan, mau menerima Yesus apalagi, as per now. Sekarang juga segeralah turun. Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus bukan mau menobatkan dia saja. Tuhan mau punya hubungan yang nyata. Tuhan ingin hubungan pribadi, makanya Tuhan tawarkan diri, boleh nggak makan di rumahmu? Tuhan mau spend time atau luangkan waktu. Tuhan itu baik ya. Yang Tuhan inginkan dalam diri Sakeus bukanlah sekedar pertobatannya. Tapi Tuhan ingin dia merasakan dulu kasihnya. Jesus wanted a real relationship beginning with a meal. Tuhan ingin hubungan yang pribadi dengan Sakeus dimulai dengan makan bersama yuk di rumahmu. Bukan berarti Tuhan minta makan. Banyak rumah terbuka untuk Tuhan. Tuhan mau makan di mana aja kalau digilir puluhan tahun nggak selesai. Semua orang ingin undang Tuhan. Tapi Sakeus berkata, Tuhan berkata, aku mau makan di rumahmu. I'd like to have a real relationship with you. Tuhan menawarkan hubungan kekeluargaan kepada kita. Boleh nggak aku makan di rumahmu? Boleh nggak aku, kata Yesus, masuk ke hatimu? Boleh nggak aku bantu atur hidupmu? Bukan Tuhan itu kepo. Tapi Tuhan itu pabrik kita. Tuhan tahu spare part yang kita perlu. Kita sendiri aja nggak tahu segitu. Seringkali manusia itu sok tahu. Dikiranya dia tahu padahal apa yang dia kira membahagiakan dia, ujungnya mengecewakan dia kan? Yang paling tahu tentang kita itu, usus kita berapa jari itu lebih dari ibu dan dokter kita bahkan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan paling paham manusia. Tuhan berkata, boleh nggak aku atur hidupmu? Lalu Sakeus segera turun ayat 6 dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Apa maksudnya menerima Yesus dengan sukacita? Sakeus menerima Yesus dengan berusaha sungguh-sungguh mencari dia. Sukacitanya besar karena dia sungguh-sungguh cari. Kalau orang yang menemukan sesuatu yang dia nggak cari, ya biasanya sukacitanya kecil atau bahkan tidak bersukacita sama sekali. Biasalah. Kenapa sukacitanya Sakeus besar ketika menerima Yesus? Karena dia sungguh-sungguh mencari dia, bahkan bayar harga. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita karena dia tidak peduli dicibir oleh manusia. Dan Sakeus menerima Yesus dengan segera, apa adanya tanpa menunda. Dia nggak beresin dulu rumahnya, atau dia nggak terlebih dulu beresin hidupnya, dia tahu dia nggak bisa.
Sakyus nggak berkata, tunggu Tuhan ya, sampai aku tidak berdosa, atau sampai aku kurang berdosa, maka aku undang engkau ke rumahku. Enggak. Kenapa dia menerima Yesus dengan sukacita? Karena dia bisa menerima Yesus apa adanya. Apa ada dirinya, tanpa menunda-nunda. Dan Sakyus menerima Yesus ke dalam rumahnya. Jangan hanya menerima Yesus di dalam gereja. Bawa Yesus ke rumah dong. Bawa ke lifestyle gaya hidupmu, kebiasaanmu, bawa ke kehidupan sehari-hari. Yesus itu kalau nggak sampai aplikasi di hidup kita, hanya teori. Banyak orang maunya begitu. Tapi Yesus inginkan agar kita membawa dia pulang ke rumah. Seperti Sakyus, menerima dia dengan sukacita. Bukan hanya menerima dia di gereja, lalu tinggalkan dia di gedung itu. Lalu kita pulang rumah sendiri tanpa Yesus. Gereja adalah gereja, agama adalah agama, hidupku adalah hidupku, jangan diotak-atik ya Tuhan. Sakyus menerima dengan sukacita, karena menerimanya dia itu seluruh, dia itu totalitas menerima Yesusnya dengan segenap kehidupan. Bukan hanya di situ, dia bawa Yesus ke rumah dan dia menerima Yesus dengan sukacita dan dengan pertobatan jiwa. Kita lihat bagian-bagian terakhir, ayat 7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Semua orang yang melihat itu sungut-sungut, ini pasti orang Farisi dan ahli Taurat. Ini orang-orang yang legalistik, yang selama ini sudah berkali-kali ingin mengubah Sakyus. Jadi saya nggak heran kalau mereka pernah panggil Sakyus, ahli Taurat. Mungkin coba ajak dia berdebat. Karena dia orang Yahudi, dia anak Abraham juga. Mungkin orang Farisi mencoba tegur dia. Sekalipun orang Farisi sendiri perlu bertobat. Minimalkan mereka punya norma tertentu. Norma tertentu. Mungkin mereka bisa ajari sama Sakyus. Kamu kalau dosa nggak boleh vulgar atau apa. Karena orang Farisi kan terkenal munafik sekali. Tapi paling tidak kan mereka tampilan luarnya oke banget. Sakyus mungkin diajari. Sakyus nggak mau. Jadi bertahun-tahun bisa jadi. Kenapa orang Farisi mencoba ubah dia? Karena orang Farisi juga akan diperas oleh dia. Ahli Taurat pokoknya sebangsanya diperas semua. Jadi mungkin orang Farisi coba ubah dia bukan dengan tulus supaya dia diselamatkan, tapi supaya mereka luput dari pemerasan. Jadi orang legalistik ini yang bersungut-sungut ini mencoba ubah dia nggak bisa-bisa. Ketemu Yesus sekali aja, just one meal. Satu kali makan sama Yesus, Sakyus berubah total dan berubahnya pun dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Mereka bersungut-sungut, iri hati sama Yesus juga. Tetapi Sakyus ayat 8 berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini mengejutkan ya, dia berdiri loh ya di tengah-tengah makan, menunjukkan dia ingin speech, dia ingin bicara sesuatu yang penting sekali. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, Sakyus tahu bahwa dia harus bertobat. Di tengah-tengah makan, dia rasa sungkan. Hatinya itu bergumul, Roh Kudus sedang menemplak dia pelan-pelan. Tengah-tengah makan, mungkin dia pakai sendoknya, ting ting ting, bisa bicara sebentar, semua orang memperhatikan, dia berdiri di sekeliling meja itu, dan Tuhan Yesus berada di kepala meja sebagai tamu kehormatan. Dia berdiri, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia menawarkan diri dari seorang pemungut cukai menjadi seorang dermawan. Dan dia berkata, itu bukan cuci uang loh ya. Dia berkata, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang tidak sah, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi bukan dengan memberikan persembahan beres dosanya, enggak. Dosanya dibereskan. Dia bertobat sungguhan. Lalu on top of it, di atas semuanya itu, dia berkata, mulai hari ini, I will turn, aku berubah dari seorang tax collector to become a joyful giver. Akan menjadi seorang yang memberi dengan sukacita. Wow! Dari sini kita pelajari bahwa mencari Tuhan Yesus itu berarti mencari pertobatan. Mencari setan itu mencari masalah. Ya, mencari manusia itu mencari kecewa. Mencari Yesus, mencari pertobatan. Seeking Jesus is seeking repentance. Saya yakin daftarnya orang-orang yang dia peras, yang harus dia kembalikan 4 kali lipat, pasti panjang daftarnya, nggak mungkin hanya short note. Pasti akan ada list, long list. Tapi dia nggak peduli, dia rela. Dia tahu bahwa dia telah menemukan jawaban hidupnya, dia rela bayar harga. Kata Yesus kepadanya, hari ini, ayat 9, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Yesus baru berkata, terjadi keselamatan setelah melihat Sakius berubah hatinya. Mungkin dia nggak berubah semalam, masih ada proses Tuhan. Pengembalian 4 kali lipat yang dia janjikan. Dan segalanya itu pasti ada tuntunan Roh Kudus supaya dia juga nggak jadi orang yang bangkrut lalu minta-minta. Pasti ada prosesnya. Tuhan bawa dia masuk dalam proses. Tapi sebelum masuk dalam proses, orang itu harus menerima Yesus dulu. Orang itu harus menerima kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Orang itu harus menerima hukum Allah dalam hatinya. Orang itu harus menerima tuntunan Roh Kudus. Orang itu harus menerima. Gak boleh jadi orang yang gak terima sama Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, dan Yesus berhasil mengubah Sakius. 3 poin sederhana, lalu kita selesai. Bagaimana caranya menerima Yesus ala Sakius? 1, dengan iman seperti anak kecil. Kalau kita mau menerima Yesus, terima Yesus dengan iman seperti anak kecil. Gak peduli apa pikiran orang, apa yang orang katakan. Bukan hanya menerima Yesus demi keselamatan loh ya, atau menerima Yesus pertama kali, tapi menerima apapun yang dari Yesus setelah itu. Setelah Anda terima Tuhan, menerima apapun dari Yesus. Sebuah perintah, sebuah janji. Harus dengan hati atau iman seperti anak kecil. Kalau nggak gitu, nggak jadi. Kita nggak bisa menerima kehendak Allah atau perintahnya berikutnya setelah kita terima Tuhan. Menerima janji kalau hati kita penuh dengan gengsi. Yang kedua, bagaimana menerima Yesus ala Sakius? Dengan segera tanpa menunda. Buang itu hobi suka ulur-ulur waktu. Pokoknya soal iman dan ketaatan selalu besok hari kayak diet begitu. Olahraga juga besok, tomorrow, there will always be tomorrow. Bilang I'm sorry, mengasihi juga tomorrow, mengampuni juga besok saja. Atau kalau perlu besok lusa, bulan depan. Seperti Sakius hari ini, kalau dia menerima Tuhan, dia segera turun. Menerima Yesus pertama kali maupun menerima apapun dari Yesus setelah itu. Lakukan dengan segera, tanpa menunda-nunda. Yang terakhir, dengan pertobatan yang nyata. Ya, dengan pertobatan yang nyata. Kalau kita mau menerima Yesus, menerimanya dengan pertobatan juga. Tolong catat aja list, hari ini Anda catat di HP Anda juga bisa, di notes itu. Apa aja yang Anda mau ubahkan. Nanti boleh juga di live chat ya, setelah ini kita berdoa, Anda bisa tulis gini. Seperti Sakius, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Ini bukan janji palsu, ini komitmen iman. Anda juga bisa lakukan. Mungkin di live chat nanti Anda bisa tulis gini. Saya akan berhenti merokok dalam nama Yesus. Ini bukan untuk kapan-kapan. Kalau bilang saya akan, berarti as per now, mulai hari ini. Anda bisa tulis juga, saya tidak akan lagi memukul istri saya. Tulis di dalam nama Yesus, amin. Nanti kita doakan, janji imanmu akan digenapi. Asal hatimu tulus ketika mengikrarkannya. Saya akan dibaptis. Saya tidak mau tunda-tunda lagi, sampai hati merasa srek. Emangnya Yesus kurang srek? Kalau udah percaya Tuhan, kok nggak berani ngambil langkah iman? Itu kan ketaatan. Tulis dalam nama Yesus, amin. Nanti kita doakan ya, masukkan di live chatnya semuanya. Ayo kita sama-sama, mari kita angkat tangan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Allahnya Sakius, yang mengubah kehidupan setiap orang. Puji Tuhan untuk setiap orang yang telah bertobat, puji Tuhan untuk setiap orang yang diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi orang berdosa seperti kita, mari kita berkata, amin. Call me out upon